Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Diadamara dengan NIM 2023-11068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum Mikon modul pertama, di mana pada tugas akhir ini diminta untuk terdapat 4 buah LED, lalu menggunakan potensiometer. Dengan kondisi pertama, ketika potensiometer diputar dari 0 hingga 300, maka LED akan menyala keempatnya. Kemudian kondisi kedua, ketika potensiometer diputar dari 301 hingga 600, maka LED 2 dan 3 menyala, sedangkan LED 1 dan 4 akan mati. Kemudian kondisi ketiga, ketika potensiometer diputar dari 601 hingga 800, maka LED 1 dan 4 menyala, sedangkan LED 2 dan 3 mati. Kemudian kondisi keempat, ketika potensiometer diputar dari 801 hingga 1000, maka semua LED keempatnya akan mati. Berikut adalah rangkaian yang saya buat, di mana LED pertama yaitu warna hijau, LED 2 berwarna kuning, LED 3 berwarna kuning, dan LED 4 berwarna hijau. Berikut adalah rangkaian yang telah saya buat, di mana terdapat potensiometer yang berfungsi sebagai sensor analog yang akan memberikan nilai tegangan variabel sesuai posisi knob yang diputar. Nah, nilai ini akan dibaca oleh pin analog Arduino A0, sehingga di sini terhubung ke A0. Ini terhubung ke A0 atau analog Arduino, pin analog Arduino. Kemudian pin analog A0 itu akan membaca nilai tegangan dari potensiometer dan mengubahnya menjadi nilai digital antara 0 hingga 1023. Dimana di sini keempat LED ini dihubungkan ke pin digital Arduino, yaitu pada pin 2, 3, 4, dan 5. Dimana ini akan digunakan untuk mengendalikan 4 LED secara individu. Nah, dimana pin program ini sebagai output dan diberikan sinyal high atau low untuk mematikan atau menyalakan LED sesuai kondisi yang diminta. Kemudian di sini digunakan 4 LED, dia berfungsi sebagai visual yang akan nyala atau mati sesuai sinyal dari Arduino yang diberikan. Di sini juga terdapat resistor, 4 resistor yang nilainya yaitu 220 ohm, di mana dia berfungsi sebagai pembatas yang dipasang secara seri dengan LED, di mana dia akan digunakan sebagai pembatas untuk menghindari arus berlebih. Untuk pemasangan LED sendiri, pada bagian ground di sini dia dipasang dihubungkan dengan katoda. Ground di sini untuk kabel ini dia dihubungkan ke ground yang ada di Arduino. Kemudian di sini kita menggunakan tegangan 5 volt, di mana dia terhubung ke potensiometer. Untuk kabel jumper warna merah. Berikut adalah cara mensimulasikan untuk melihat kondisinya. Pada kondisi ini, potensio berada di range antara 0 hingga 300, sehingga keempat LED-nya akan menyala. Kemudian ketika potensionya kita naikkan hingga mencapai range 301 hingga 600, maka LED yang menyala adalah LED 2 dan 3 atau yang berwarna kuning, sedangkan LED 1 dan 4 yaitu akan berkondisi mati. Kemudian ketika kita naikkan lagi nilai potensiometer hingga ke range 601 hingga 800, maka kondisi yang terjadi yaitu lampu 1 dan 4 menyala, sedangkan lampu 2 dan 3 mati. Kemudian kita naikkan lagi nilai potensiometernya hingga mencapai range 801 hingga 1000, keempat lampunya akan mati. Hal ini sesuai dengan kondisi yang kita inginkan dan sesuai dengan codingan yang telah kita buat di Arduino Uno.
Berikut ini merupakan source code yang digunakan untuk menghubungkan program dari Arduino Uno secara fisik ke dalam software. Yang pertama, di sini terdapat pendeklarasian untuk pin potensiometer, di mana baris ini akan mendeklarasikan variabel bernama pot yang dihubungkan ke pin A0 pada Arduino. Nah, pin ini akan digunakan untuk membaca nilai analog dari potensiometer atau sebagai inputan potensiometer yang dibaca ke dalam pin analog. Kemudian di sini terdapat pendeklarasian untuk pin LED, di mana di sini akan mendefinisikan setiap pin digital yang terhubung ke 4 buah LED, yaitu LED 1 dia akan terhubung pada pin 2 digital, LED 2 akan terhubung dengan pin digital 3, LED 3 terhubung dengan pin digital 4, LED 4 terhubung dengan pin digital 5. Selanjutnya di sini terdapat instruksi void setup, di mana fungsinya yaitu fungsi setup dia akan dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali menyala atau direset. Nah, di dalam perintah void setup ini terdapat perintah pin mode. Pin mode ini dia akan berfungsi untuk menentukan bahwa keempat pin LED digunakan sebagai output. Karena kita akan mengirim sinyal dari Arduino ke LED untuk menyalakan atau mematikan, sehingga LED ini adalah sebagai outputannya. Nah, kemudian di sini terdapat serial begin 1000-9600, di mana baris ini digunakan untuk memulai komunikasi serial antara Arduino dan komputer dengan kecepatan sebanyak 9600 bps, supaya agar nilai dari potensiometer nanti bisa dikirim dan bisa ditampilkan di serial monitor. Nah, kemudian dari sini terdapat kurung tutup dari void setup, di mana ini menandakan fungsi akhir dari setup. Kemudian dilanjutkan kepada instruksi baru yaitu void loop, di mana fungsi ini adalah sebagai bagian utama yang akan dijalankan secara berulang kali selama Arduino tetap hidup. Nah, baris selanjutnya di bawahnya ini ada INT angka sama dengan analog read A0, di mana baris ini membaca nilai analog dari potensiometer yang terhubung di pin A0 tadi. Kemudian nilainya itu akan berkisar di antara 0 hingga 1223, tergantung posisi putaran pada potensiometer. Nah, putaran potensiometer nanti bisa dilihat pada serial monitor. Nah, nilai ini kemudian akan disimpan ke dalam variabel bernama angka. Nah, selanjutnya terdapat serial print ln angka. Itu baris ini akan mencetak nilai potensiometer ke serial monitor, sehingga kita bisa melihat perubahan angka ketika potensiometer diputar, seperti yang saya bilang sebelumnya, di mana serial monitornya akan terlihat di sini ketika dipencet. Kemudian masuk pada instruksi if, di mana kondisi ini akan dijalankan jika nilai potensiometer berada di range antara 0 sampai dengan 300. Nah, berikut adalah cara penulisan permintaan kondisi ketika potensiometer diubah dari antara 0 hingga 300. Artinya potensio ini sedang berada di posisi rendah atau semua LED-nya akan menyala, sehingga dapat kita minta pada instruksi di mana digital red, LED 1 high, LED 2, LED 3, hingga LED 4 juga high. Nah, kemudian di sini terdapat instruksi else if, di mana kondisi ini berlaku jika nilai potensiometer tidak berada di keinginan yang kita minta sebelumnya, yaitu 0 hingga 300. Nah, fs ini kita atur apabila angkanya berada di rentan antara 301 hingga 600, yang menunjukkan posisi potensiometernya ada berada di tengah. Nah, sesuai kondisinya sendiri, ketika potensiometer berada di antara 301 hingga 600, kondisi LED yaitu LED 2 dan 3 akan menyala, sedangkan LED 1 dan 4 akan mati. Nah, untuk penulisannya, instruksinya seperti ini. Digital white, LED 1 low, LED 2 high, LED 3 high, LED 4 low. Selanjutnya terdapat else if juga apabila terdapat kondisi baru di mana potensiometer nilainya berada di antara 601 hingga 800 sesuai dengan kondisi yang diminta. Apabila potensiometer berada di range antara 301 hingga 800, kondisi LED 1 dan 4 akan menyala dan LED 2 dan 3 akan mati, sehingga penulisan instruksinya seperti berikut ini. Digital white LED 1 high, digital white LED 2 low, digital white LED 3 low, dan digital white LED 4 itu high. Kemudian terdapat kondisi lain ketika terdapat kita tulis instruksi else if kembali apabila potensiometer yang diatur atau yang sudah kita berikan nama sebagai angka itu berada di range antara 801 hingga 1000. Maka semua LED akan mati, sehingga penulisannya adalah digital white LED 1 hingga LED 4 itu akan low. Nah, kemudian di bawah sini terdapat delay 100, di mana delay ini digunakan sebagai jeda dengan waktu sebanyak 10 milidetik sebelum program diulang kembali. Niatnya tuh agar pembaca potensiometer menjadi lebih stabil dan tampil di serial monitor tidak terlalu cepat berubah.
Mungkin itu saja shortcut yang dapat saya jelaskan untuk menjalankan program dari tugas akhir. Untuk, menghubungkannya yaitu Arduino Uno akan dihubungkan dengan software, berikut dengan kabel penghubung lalu untuk di-upload.